Shalom saudara-saudara yang terkasih, setiap orang-orang yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dan sharing mengenai firman Tuhan dengan tema cara pandang ilahi. Kita akan membaca dan belajar firman Tuhan dari Yohanes 9, ya, yaitu mengenai orang yang buta sejak lahirnya. Dan di sini yang akan menjadi topik sharing yang akan saya bagikan bagi saudara-saudara, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan, yaitu ayat 2 yang berkata, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Nah, tapi sebelum kita masuk pada sharing firman Tuhan, untuk memberkati kita, mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pada kesempatan kali ini kami mohon hikmat dan tuntunan Tuhan untuk membukakan rahasia firman-Mu yang akan meneguhkan iman percaya kami kepada Kristus, sehingga kami memiliki cara pandang ilahi seperti Engkau memandang. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat dua hewan yang berbeda dan kita membandingkannya, kita pasti bisa mengenali karakteristik dari hewan tersebut dan kita bisa mengklarifikasi, membeda-bedakan hewan ini. Nah, kali ini ada dua hewan yang akan saya bagikan, saya ceritakan kepada teman-teman. Sesama serangga, bisa terbang, sama-sama ada di sekeliling kita. Hewan yang pertama itu adalah lalat, ya. Dan hewan yang kedua adalah lebah. Ketika kita melihat kedua binatang ini sama-sama bisa terbang, sama-sama melakukan aktivitasnya di sekitar kita. Coba kita bandingkan binatang yang pertama, yaitu lalat. Coba saudara perhatikan atau kita melihat bagaimana kebiasaan lalat. Lalat itu selalu akan menghinggapi, bermain di sekitar kotoran. Dia akan selalu hadir di saat ada sesuatu yang berbau busuk atau berbau tidak enak. Lalat itu akan hinggap di sana, akan selalu bermain di tengah-tengah sampah ataupun barang yang busuk. Sedangkan lebah itu mempunyai karakteristik kebiasaan untuk mencari madu. Nah, seandainya kita tempatkan barang yang busuk di antara bunga, coba nanti saudara-saudara bisa mencoba. Saudara punya tanaman bunga, lalu ambil sepotong daging yang sudah mungkin yang masih mentah juga boleh, silakan letakkan di sana. Maka lalat akan memilih daging tersebut dibandingkan dengan bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Kalau dari sudut pandang kita melihat bahwa di situ ada bunga dan seharusnya bunga itu jauh lebih menarik. Tetapi lalat akan selalu mencari benda-benda yang busuk di antara bunga-bunga tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, contohnya kita letakkan daging, sepotong daging di antara bunga-bunga, maka lalat secara otomatis dengan hukum yang pasti akan memilih, akan hinggap dan akan bermain-main
di potongan daging yang membusuk. Nah, tetapi coba saudara-saudara melihat, kita melihat kebiasaan lebah. Lebah bisa saja dia terbang ke antara sampah, tetapi coba perhatikan apa yang lebah lakukan di antara sampah tersebut. Dia akan mencari kelopak bunga dan menghisap madunya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, karena memang kacamatanya lalat itu selalu mencari kotoran, mencari sampah yang bisa dia jadikan objek bertelurnya dan juga sebagai sumber makanannya. Sedangkan lebah akan selalu mencari bunga dengan nastar karena memang kacamatanya, pandangannya akan selalu fokus kepada bunga-bunga tersebut atau aroma madu yang keluar dari bunga tersebut. Dia akan mencari nastarnya, nestar ya. Dia akan mencari nestarnya lalu menghisapnya dan mengumpulkannya menjadi madu. Itu berbicara tentang sudut pandang. Nah, kali ini kita membaca sekali lagi dari Yohanes pasal 9 ayat 2 dan kita akan melihat nanti mengenai sudut pandang. Firman Tuhan berkata, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dilahirkan buta?" Ini adalah cara pandang yang pertama. Cara pandang ini memandang sebuah problem itu dengan sudut pandang, mencari kesalahan, dan selalu memandang sebuah tragedi, sebuah masalah, sebuah petaka, sebuah trouble, itu semuanya diakibatkan oleh dosa dan karma. Makanya zaman sekarang tidak jarang kita menemukan orang-orang yang selalu berkata karma is real atau karma is instan. Karena apa? Perspektif manusia mengenai kejadian-kejadian itu selalu sebab akibat. Sehingga ketemu dengan masalah seperti ini, ada satu orang yang buta sejak lahir, dan memang menurut pemahaman orang Israel, setiap manusia itu diciptakan Tuhan sempurna. Tentunya kita juga mungkin berpikir demikian. Mereka berpikir bahwa segala sakit penyakit itu diakibatkan oleh dosa. Orang Israel itu selalu berpikir bahwa apapun yang kita terima itu adalah akibat dari perbuatan kita. Secara logika, secara rasional manusia itu adalah hal yang benar. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, itu adalah sudut pandang tersempit yang pernah dimiliki oleh manusia. Dalam hal ini adalah murid-murid Yesus yang sudah bersama-sama dengan Dia, lalu melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja mengadakan mujizat. Mereka berpikir bahwa orang buta ini dilahirkan sejak lahir adalah karena sebuah dosa. Apakah ini sesuatu yang benar? Bahwa kita menghakimi setiap kejadian, setiap masalah atau setiap sakit penyakit semata-mata karena dosa? Kita akan melihat bagaimana respon Tuhan. Yesus menjawab dalam ayat 3, bukan dia, ingat yang pertama, bukan dia, bukan juga orang tuanya, ya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Perspektif, cara pandang, sudut pandang ini sangat bertolak belakang. Satu berpikiran, kalau dikatakan negative thinking, berpikir bahwa semua tindakan-tindakan yang masa lalu lah yang menyebabkan kebutaan anak tersebut. Ini adalah sudut pandang yang berbeda. Ini adalah cara pandang yang salah. Dan di ayat 3 dijelaskan oleh Yesus sendiri
bahwa kejadian ini bukan karena trouble, bukan karena dosa, bukan karena kesalahan. Karma is not real in this case. Karma tidak nyata di dalam kasus ini. Bukan karma yang bekerja, bukan hukuman, bukan punishment yang bekerja dalam kasus ini. Tetapi satu hal yang mau dinyatakan di dalam hal ini, Yesus sendiri berkata bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui orang ini. Seandainya orang ini tidak buta, Yesus tidak akan mengadakan mujizat penyembuhan bagi mata pada saat itu. Karena itu, Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya, dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang itu dan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam pelayanannya. Dan saat ini saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita juga pernah memandang satu masalah yang terjadi dalam hidup kita dan menganggap itu sebagai penghukuman, penghakiman dari Tuhan. Sehingga kita kadang kesal, kita kecewa. Ada banyak orang yang berkata, kenapa orang yang justru di luar Tuhan itu lebih sukses dari saya? Kenapa orang yang di luar Tuhan itu justru lebih makmur dari saya? Kenapa orang yang di luar Tuhan tidak mengenal Tuhan, tidak takut akan Tuhan, tetapi justru dia jalannya baik-baik saja, perjalanan hidupnya mulus-mulus saja? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti saudara itu bersalah, bukan berarti ya tidak selamanya kejadian yang saudara-saudara alami, kejadian yang Bapak Ibu alami itu adalah karena kesalahan. Kita harus mengenalinya. Kita harus mencoba memandang dengan perspektif ilahi, cara pandang Allah terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Kita harus mencoba melihatnya sebagai sesuatu sarana pekerjaan tangan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat masalah-masalah yang terjadi itu sama seperti lalat tadi, sekalipun diberikan keindahan, akan selalu mencari siapa yang salah, akan selalu mencari dosa apa yang diperbuat sehingga ini terjadi. Itu perspektif lalat. Tetapi kalau kita memandang lebah yang selalu mencari yang manis, yang selalu mencari keindahan-keindahan, mengumpulkannya, maka kita akan memandang setiap masalah itu dengan perspektif ilahi. Kita akan memandang masalah itu dengan melihat, tidak lagi bertanya apa yang salah, siapa yang seharusnya bertanggung jawab, tetapi kita akan berkata dalam hidup kita, apa rencana Tuhan di balik semuanya ini. Kita akan berkata, apa yang Tuhan mau nyatakan melalui masalah saya, apa yang Tuhan mau sampaikan melalui kejadian yang saya alami. Itu adalah perspektif ilahi yang akan menguatkan kita dan meneguhkan kita. Jadi ketika kita bertemu dengan masalah, ketika kita bertemu dengan problem, kita tidak lagi menyalahkan siapapun. Kita tidak lagi menyalahkan orang tua kita. Kita tidak lagi menyalahkan nenek moyang kita dengan dalih dosa keturunan, karma dari keturunan. Tidak lagi menyalahkan itu. Dan saudara-saudara yang terkasih, di masa sekarang ini ada banyak orang yang frustasi ketika mengikut Kristus. Karena apa? Ketika dia jatuh ke dalam sakit penyakit, ketika dia jatuh ke dalam kebangkrutan, ada hamba Tuhan yang datang lalu mengatakan, oh kamu harus mengaku dosamu, kamu harus minta ampun atas dosamu. Sekarang teman-teman, saudara yang terkasih, ketika kita mengalami problem atau masalah, ingat, tidak selamanya itu karena dosa, tidak semuanya itu karena akibat dari perbuatan kita. Apalagi seperti ini, anak yang lahir sudah buta, bahkan dari kandungan dikatakan sudah buta. Tetapi ternyata Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, Tuhan mau menyatakan pekerjaannya melalui pribadi ini. Karena kalau buta biasa orang masih bisa operasi, apalagi untuk zaman sekarang ini. Tetapi orang yang buta sejak lahir, dalam catatan sejarah itu tidak pernah disembuhkan.
Makanya ketika orang Israel melihat penyembuhan yang demikian, mereka sangat takjub. Karena apa? Buta sejak lahir, tuli sejak lahir adalah penyakit yang tidak berpeluang untuk diobati pada masa itu. Tetapi ketika satu hal yang buruk ini dipandang melalui perspektifnya Tuhan, cara pandangnya Tuhan, maka yang terjadi, kemuliaan itu akan lebih luar biasa lagi. Jadi bagi saudara-saudara yang terkasih, ketika keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, kita mengalami stagnan, kita mengalami berhenti, mentok seakan-akan kita ada di gang buntu, atau bahkan mungkin kita tidak memahami apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita alami, maka ingat, coba untuk memandang dari sudut pandang ilahi, dari sudut pandangnya Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa rencanamu melalui masalahku ini? Apa rencanamu melalui setiap masalahku ini? Apa rencanamu melalui sakit penyakitku ini? Ketika itu yang kita laksanakan, ketika itu yang kita lakukan, maka kita sudah masuk ke dalam fase menggunakan sudut pandang perspektif ilahi. Selamat bagi teman-teman semua, bagi saudara-saudara yang terkasih. Kita saat ini bisa memandang masalah kita dengan lebih berhikmat, lebih tenang, tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi lebih menantikan cara Tuhan bekerja. Karena cara Tuhan bekerja tidak selalu masuk akal, tidak selalu logika, tetapi selalu melampaui akal pikiran kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sudah membimbing kami melalui firman-Mu, agar kami tidak memandang apapun masalah kami, penyakit kami, tantangan hidup kami dengan cara pandang atau sudut pandang negatif seperti sudut pandang lalat, tetapi Engkau mengajarkan kami untuk memandang seperti lebah yang mencari manis dari kumpulan di sekitarnya. Dia selalu berusaha mencari yang baik dari sekitarnya. Ya Tuhan, kami juga mau belajar memandang lebih indah pada setiap permasalahan, sakit, penyakit, problem yang kami hadapi. Dan kami mau memiliki cara pandang Tuhan, sehingga kami bisa menghadapi masalah kami dengan ucapan syukur kepadamu, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami akan akhiri pemberitaan firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.